Mbak Dinis, menurut Anda kenapa kemudian persoalan-persoalan seperti penggelembungan suara, sistem kemudian tidak berjalan dengan maksimal, lalu kemudian petugas KPPS mungkin itu terus berulang setiap pemilu ya? Persoalannya ada di mana sih? Atau ada mungkin teridentifikasi modus-modus baru begitu ya, khas pemilu tahun 2024 ini? Memang kita tuh dalam penyelenggaraan pemilu ya, dalam setiap kan komisioner ini kan berganti ya, itu memang ada tren kayaknya nggak mau pakai yang lama gitu loh, jadi merawat yang lama. Misalnya tadi 2019 ada Situng, tapi kan kemudian sekarang berganti ya di Sirekap gitu. Padahal jadi, esensinya sama. Jadi kalau sekarang kan di Sirekap kita bisa lihat ada fotonya dan ada diagramnya kan, kita bisa lihat. Kalau dulu Situng hanya foto C1 saja, jadi diagramnya nggak ada. Nah, ketika kita mau bikin baru, itu kan ya mulai dari awal lagi startnya gitu ya. Mungkin developernya juga baru, kerangka regulasinya pun juga baru. Dan kalau ini dari awal nggak dipersiapkan dengan baik, ya itu akan terus berulang gitu ya. Dan mungkin juga ada saya nggak tahu apakah ada mindset, oh ini tuh bukan hasil resmi, hasil resminya tetap yang manual. Tapi tadi walaupun ini masih Sirekap ini bukan hasil resmi, tapi dia alat bantu. Ketika dia dipublikasikan kepada publik, dan mungkin juga publik banyak yang belum tahu ini bukan hasil resmi, orang kan jadi curiga. Orang curiga dan kemudian kalau dia nggak aplikasinya nggak disiapkan, nggak diuji cobakan, nggak disimulasikan gitu ya. Saya yakin KPU memang sudah mensimulasikan ini. Tapi kan nggak bisa yang namanya perangkat teknologi simulasinya 1-2 kali aja. Apalagi ini mau digunakan 800.000 TPS lebih gitu ya. Nah jadi ketika nggak dipersiapkan dengan baik, ya berulang terus nih masalah. Nggak bisa di pilkada kemarin juga masalahnya kurang lebih sama. Nggak bisa foto, bahkan ada petugas yang login saja nggak bisa. Di beberapa tempat karena nggak bisa login, Sirekapnya tuh dikumpulkan di Google Drive misalnya. Artinya teman-teman Imam Bonjol sama Mbak Nisa bilang tadi udah belajar soal di pilkada ada masalah Sirekap ini. Ada masalah dan harus kenapa ketahuan sudah ketahuan, kenapa nggak ada progres? Jadi ada tempat yang karena nggak bisa masuk ke aplikasinya, disimpannya di Google Drive. Jadi kan ya ada variasi gitu ya, atau misalnya ya udah langsung kirim aja ke PPS-nya foto, kirim WA aja gitu misalnya, karena nggak bisa dioperasikan. Nah memang kalau di PKPU tuh ketika misalnya nggak bisa di TPS, ya dia akan dicoba di kecamatan gitu ya. Nah cuman itu kan yang terjadi, banyak terjadi. Nah cuman kan kita ya tadi ini kan esensinya ketika dia langsung bisa di TPS kan harapannya kan real time gitu loh, langsung lebih cepat ya, dari TPS semua data masuk, orang bisa langsung lihat. Kalau Cok, menurut Anda ini kendala-kendala teknis saja ataukah memang ada hal-hal yang seperti kita sempat curigai tadi gitu ya, ada petugas KPPS yang nakal, lalu kemudian memang secara sengaja begitu melakukan manipulasi data, menurut Anda bagaimana? Ya itu makanya saya bilang kan tadi ada kekhasan masing-masing kan, 2019 bagaimana, 2014 gimana, zaman Pak Putu itu agak beda-beda. Kalau saya tetap melihat bahwa ini ada kaitan dengan proses sebelumnya ya kan, dan kita juga lihat di Bawaslu berapa hari sebelumnya udah dikasih tukin lagi tambahan. Jadi ada berapa gimmick-gimmick ataupun gerakan-gerakan yang menurut saya tuh agak unik gitu loh. Jadi kita nggak bisa apple to apple. Tapi sekali lagi di dalam soal KPPS tadi saya bilang ya bahwa memang ini kan juga kita udah ubah kan, kayak ada perubahan misalnya dari segi honor aja ya. Kita balik lagi soal kita melihat ke kacamata KPPS tuh. Honornya makin bertambah dari berapa kalau nggak salah waktu saya 2019 500 menjadi 1,2 ketuanya 1,1 itu udah 2 kali lipat kan, makanya banyak viral itu kan bercanda-candaan itu yang beli ke showroom habis TPS. Tapi yang saya lihat ini memang perubahan-perubahan ini ternyata tidak berkorelasi baik dengan akuratan. Jadi kalau saya pikirkan ya kita namanya peneliti ya, bilangnya kan adalah data adalah suci. Jadi datanya sendiri juga tidak terlayani dengan baik. Jadi poinnya itu bukan teman-temannya Pak Putu nih yang sekarang penerus-penerusnya yang harus memikirkan bahwa kita sebenarnya sama sekali nggak punya niatan mau bikin opini itulah, tapi dari fakta itu fakta-fakta sosial soalnya kan yang sudah ada di situ, bahwa nanti persoalan hukum karena saya juga divisi hukum, kita bisa bergerak di Bawaslu atau di MK nanti ujungnya, ya kan, untuk memperhatikan itu. Paslon-paslon juga semalam juga biasanya bicara gitu tim hukumnya. Mereka selalu melihat bahwa faktor-faktor itu adalah fakta yang bisa kita bawa ke sengketa pemilu. Tapi persoalannya adalah bahwa fakta-fakta sosial di lapangan kan udah tahu ada, misalnya kayak tadi ya, bahwa Sirekap udah kacau. Kebetulan di tempat saya juga gitu, yang satu juga nih Pak Putu, nanti minta komennya juga. Misalnya bahwa
Sirekap dengan kekacauan yang kemarin sampai malam nggak bisa dipakai itu mengganggu konsentrasi, Pak. Sangat. Sangat, karena sebagai KPPS atau misalnya orang yang paling ketuanya atau seniornya gitu, dia kan pertama-tama tanggung jawab dia ada, ya kan, untuk melihat orang masuk dan sebagainya, checking. Yang kedua, kita melihat surat suaranya itu juga coblosannya sambil lihat, kita kan matanya harus kemana-mana. Tapi ada satu anggota KPS yang sibuk, Pak, ini nggak bisa. Pusing juga kita kan. Pasti. Jadi di lapangan itu sebenarnya juga kita melihat bahwa KPPS ini apa ya, juga korban ini juga ya, apa? Lelah juga. Kelelahan itu ya, jadi membuat dia nggak konsen. Jadi ya saya berpikir sih sangat wajar kalau memang terjadi itu. Makanya mungkin juga ini sistem yang set to be failed gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal kewajaran, artinya bagaimana cara mengukur mana yang tidak wajar, mana yang wajar begitu. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana kecurangan atau temuan kecurangan ataupun temuan kelainan gitu ya, katanya kata-katanya kan seperti itu yang sekarang digunakan adalah soal temuan kelainan yang ditemukan di lapangan ini. Laporkan saja gitu, laporkan saja untuk kemudian ditelusuri lebih lanjut begitu. Nah, tapi kalau kita melihat kewajarannya itu apakah dari kuantitas atau dari kualitas yang perlu dibuktikan atau dicari? Sebetulnya dua-duanya. Tapi karena tadi kita bicara soal Sirekap, sebetulnya objek hukumnya tidak di Sirekap itu. Ya, tidak di sana. Karena nanti ada di C1 manual. Apakah terjadi perubahan, tidak terjadi perubahan dan seterusnya. Maka kaitannya dengan dokumen otentik ini, kaitannya dengan Sirekap adalah, maka dari tadi saya ingin mengatakan pressing habis-habisan sehingga 100% harus muncul di website KPU seluruh C1 di semua tingkatan. Kalau itu saja bisa dilakukan oleh KPU Pusat ini hari, itu udah prestasi luar biasa. Karena sangat transparan di semua TPS, angka-angkanya berapa, dan orang bisa ngecek. Sehingga isu-isu miring yang kemudian terjadi, apa isu miring yang terjadi? Satu, ada potensi partai-partai yang tidak lolos 4% lalu mau nyolong-nyolong suara di partai-partai yang juga sama-sama gurem tidak lolos. Mereka akan kumpul diskusi, sudahlah ambil saja suara saja, yang penting partaimu lolos misalnya. Itu isu yang akan terjadi. Isu yang kedua yang bisa terjadi adalah ada DPD nomor urut 4 yang tidak lolos tiba-tiba akan dibantu oleh kawan-kawannya. Dan ini sangat, kalau kita ingin mengatakan dari 5 level pemilihan, yang paling rawan itu DPD karena dia nggak punya saksi. Baru yang paling krusial itu adalah DPRD kabupaten karena tensinya sangat tinggi, konfliknya sangat tinggi di sana. Maka ruang-ruang tingkat kecurangan yang terbuka ini yang harus sebetulnya diantisipasi oleh teknologi yang dimiliki oleh KPU sehingga dia bisa menjawab semua persoalan itu. Maka point of view yang mau saya katakan sebelum kita berbicara soal kecurangan yang sifatnya kualitatif kuantitatif itu, kalau KPU ini hari dengan seluruh kekurangan itu bisa mempressing aparatnya di level bawah untuk memastikan tampil di semua layar, C1 itu sudah membantu bangsa ini untuk benar-benar mengelola pemilu secara transparan dan tidak akan terjadi pencurian suara Pak Putu, di tapi perjalanan ini. Saya ingin tanya yang mengenai tadi, bagaimana kemudian caranya partai-partai yang sudah kalah itu kemudian akhirnya dikumpulkan untuk satu partai tertentu yang mungkin mengejar PT itu tadi. Emang bisa dilakukan? Caranya bagaimana? Bukan mustahil itu akan terjadi. Sangat mungkin. Contoh sederhana, kalau Sirekap ini dia tidak akan terjadi, kita bicara tidak terjadi dulu. Kalau Sirekap ini bisa mengkonversi suara sebelum rekapitulasi kecamatan, sudah beres nih barang. Oke? Maka dokumen otentik itu kan sudah terpublikasi. Betul. Ya, kan? Ada Semua sudah tahu begitu ya. Semua sudah memiliki, semua bisa melihat. Tetapi kalau dia kemudian tidak terpublikasi ini hari, misalnya baru 25% dan biasanya kan lelet betul lah. Maka ada beberapa kemungkinan terjadi. Kemungkinan pertama karena ada problem teknis seperti tadi contoh tadi, ada yang kemudian sudah diunggah salah kemudian mau di cancel nggak bisa. Tapi juga ada problem politis. Ketika KPPS kemudian di situ ada order, jangan lupa ada suasana kebatinan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap 5 juta KPPS yang saya kira sudah bekerja keras. Tapi suasana psikologis di bawah itu adalah KPPS itu punya potensi tidak tegak lurus ke atas, ke penyelenggara di atas. KPPS di level bawah, ya Bapak juga KPPS. Mungkin lebih takut sama lurahnya. Begitu, mungkin begitu Pak Ucok. Ini suasana kebatinan. Ada seperti itu. Ada order tertentu. Ada partai politik yang sangat berpengaruh. Misalnya siapa tahu caleg incumbent di situ kabupaten yang sangat bisa punya potensi meremut KPPS ini misalnya. Artinya kita juga harus mencurigai bahwa KPPS ini punya potensi tidak steril. Maka teknologi itulah yang kemudian membunuh semua potensi-potensi tidak steril tadi itu. Nah, kalau itu misalnya bekerja, seperti apa caranya dia bekerja? Ini akan didelay ini. Akan didelay semua. Jadi tidak ada rekam datanya, tidak ada C1-nya yang terunggah, begitu kan? Kemudian belum
rekapitulasi di level kecamatan. Kalau kemudian mereka kemudian bekerja kong kali kong lalu di pressing KPPS-nya, mohon maaf misalnya di beberapa tempat di persidangan MK kan kita bisa lihat bukti-bukti itu bisa terbuka. Dikasih duit 1 juta untuk tanda tangan kembali. Itu masih bisa Itu dilakukan. cerita dipaniai kemudian hologramnya tidak ada, toh, makanya dibakar begitu. Patut dicuriga mungkin C1 hologramnya itu disimpan oleh seseorang yang pada saatnya nanti akan ditulis sendiri dengan melibatkan saksi-saksi itu sangat mungkin terjadi. Nah, maka ketika dokumen C1 hologram itu kemudian sudah ditulis, tetapi hasil rekayasa dan ini jadi dokumen otentik yang kemudian diplenukan di kecamatan kan selesai itu barang. Jadi diubah begitu secara manual gitu. Sangat bisa melibatkan beberapa orang. Tapi itu semua dituntaskan sebelum di tingkat kecamatan. Kecamatan. Berarti rekam Sebelum di di tingkat kecamatan. Oke. Dan sangat mungkin aktornya juga orang kecamatan bisa bermain. Maka mencegah dinamika semacam itu, sekali lagi 100% harus muncul di Sirekap. Dan itu harus jadi Harus didorong, ya? target utama begitu. Ya, sayangnya belum sampai sekarang ya. Iya. Persoalan. Baik. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.